warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji uji kinerja video pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Budi Purwono, NIM A2G622028. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Atap 3 Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pada hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja video pembelajaran di kelas 9 SMP Negeri 1 Atap 3 Pengabuan dengan materi pokok yaitu keberagaman masyarakat dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyaksikan. Berdiri, siap. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat ya semua? Gimana kabarnya di rumah? Lagi musim penyakit enggak di rumah? Enggak Pak ya? Nah, makanya itu jaga kesehatan ya. Karena sehat itu adalah nikmat yang sangat besar, ya kan? Nah, dengan kita sehat, maka segala pekerjaan akan terselesaikan dengan mudah. Ya, itu makanya jaga kesehatan biar hidup tetap semangat, ya kan? Semangat 45. Oke, kita kembali belajar PPKN ya. Oke, saya mau kalian berdoa dulu biar kita lancar nanti. Siap, gerak, berdoa, mulai. Baik, semoga pembelajaran kita pada pertemuan kali ini lancar tanpa halangan suatu apapun ya. Baik anak-anakku sekalian, nanti habis saya nanti tolong disapu ya. Ini banyak sampah. Siapa piket hari ini? Ayo, nah 1, 2, 3, 4, 5. Nah nanti tolong dibersihkan biar kelas kita nyaman dipakai nanti. Karena nanti masih ada bapak ibu belum masuk lagi ya setelah bapak nih. Masih ya. Baik, anak-anakku sekalian, marilah kita awali biar refresh dulu. Mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, seperti biasanya pelajaran PPKN selalu ada lagu ya. Baik, silakan berdiri. Coba nyanyi apa? Kalau kemarin Garuda Pancasila, hari ini Indonesia Raya. Baik. Baik yuk, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Baik. Baik, kita mulai pelajaran pada kesempatan hari ini ya. Tapi sebelumnya saya coba cek dulu absennya ya. Ada yang tidak masuk enggak? Semua ya, alhamdulillah. Coba saya panggil satu persatu. Nah, coba. Ayu, ada hadir, selalu hadir ya. Bilang selalu hadir, semangat gitu ya. Bimas? Selalu hadir, Pak. Ya, selalu hadir. Dewi? Selalu hadir. Ya, hadir. Hamdi? Hadir terus, Pak. Hadir terus ya. Semangat ya, Hamdi ya. Ya, Pak. Husen? Hadir, Pak. Hadir. Indah? Selalu hadir. Selalu hadir, tetap semangat ya. Ya. Isma?
Hadir nggak? Hadir Pak. Hadir ya, hadir Isma ya. Semangat ya Isma ya. Khotijah Hadir Pak. hadir ya. Mario Hadir Pak. hadir ya. Mariatul Hadir Pak. hadir ya. Alhamdulillah hadir semua pada kesempatan hari ini. Baik anak-anakku sekalian ya. Kita pada kesempatan yang lalu ya sudah belajar mengenai pengertian dari keberagaman dan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Masih ingat nggak kemarin? Masih ya. Nah, jadi kemarin itu kita yang mempelajari tentang itu. Nah, coba sekarang apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ini mengulang pelajaran yang berbeda-beda tapi tetap satu jua. Terus apa arti dari keberagaman coba? Artinya apa? Adanya perbedaan. Nah, kalau sekarang sebelum kita pelajari nanti kan kita akan belajar tentang keberagaman nih. Nah, coba ada yang sudah tahu belum? Kira-kira keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Suku, ras, betul, adat istiadat, apalagi agama, ya. Ada lagi? Nah, itu semua benar ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, nanti juga akan kalian analisis permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di Indonesia ini yang disebabkan oleh keberagaman dan cara penyelesaiannya seperti apa. Nah, itu nanti kalian akan belajar tentang itu. Baik seperti biasa ya, kalau pelajaran PPKN kalau belum membuat kelompok, belum afdol, ya kan? Nah, sekarang kita membuat kelompok dulu. Membuat kelompok dulu kita. Kelompoknya masih seperti yang dulu atau mau yang baru ini? Yang baru. Baik, kalau dulu kan dari sini ke sana, ya kan? Nah, sekarang dari sini ke sana ya. Oke, saya yang tunjuk saja dan harus mau. Nanti kalau kalian yang membuat kelompok sendiri nanti nggak selesai-selesai, ya kan? Nah, seperti itu. Baik, ini ya. Di belakang situ satu kelompok satu ya. Terus ini kelompok 2 belakang. Ini kelompok 3, ini sisanya kelompok 4. Oke, jadi nah, sekarang silahkan membentuk kelompok. Saya akan memutarkan video pembelajaran di situ. Silahkan kalian amati per kelompok nanti. Dan tentu saja nanti saya bagikan LKPD-nya juga. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Silahkan kelompok seperti biasanya. Oke, silahkan. Boleh berhadapan-hadapan. Biar seru. Ada hal-hal yang bapak nilai ya dari berkelompok ini. Di antaranya adalah penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu bapak melihat nanti dari kejujuran, terus kesopanan. Nah, seperti itu. Jadi tolong itu diperhatikan. Dan yang kedua ada penilaian keterampilan. Keterampilan itu mungkin kamu sering bertanya atau nggak pernah bertanya. Nah, itu nilainya akan berbeda nanti. Tanggung jawabnya, terus kesesuaian pekerjaan dengan soalnya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu adalah keterampilan. Nanti tolong diperhatikan juga. Jadi kalian bekerja sambil dinilai, jangan seperti itu. Nah, baik, kita putar ya. Nah, simak dengan baik-baik. Apa-apa yang penting tolong dicatat. Seperti itu. Nah, nanti saya bagikan KPD-nya nanti setelah video diputar. Ya. Oke, kita putar videonya pembelajarannya. Pertama kita lihat PowerPoint dulu nih. Nah, ini masalah masih keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sudah ya. Baik, kita lanjut dulu saja. Materinya adalah permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Tujuan pembelajarannya saya kira itu menganalisis berbagai masalah yang timbul akibat keberagaman. Nanti kalian akan menuliskannya di buku atau di kertas KPD kalian. Yang pertama, keberagaman suku
suku bangsa atau keberagaman suku. Nah, itu bisa kalian baca sendiri. Jadi di situ disebutkan bahwasanya di Indonesia itu ada berbagai macam suku. Bahkan terkenal di dunia Indonesia itu. Terkenal apa? Paling banyak mempunyai berbagai macam suku. Itulah kelebihan dari Indonesia. Yang kedua, adat istiadat. Nah, ini adat mana ini? Dalam gambar itu adalah prosesi upacara adat ya. Itu ada di Indonesia juga di situ. Itu sepertinya di Bali ya. Ya di Bali itu. Biasanya ada ngaben. Ngaben itu prosesi kematian mayatnya dibakar itu. Nah, di Bali seperti itu. Nah, ini ada pakaian adat. Tiap daerah itu berbeda-beda. Di Jambi, di Yogyakarta, Sunda itu semua berbeda mempunyai pakaian adat masing-masing di sini. Kalau di kampung saya di Yogyakarta misalnya pakai blangkon, nah itu juga ada juga seperti itu. Kalau di Jambi mungkin nggak pakai blangkon, ya kan, tapi pakai lain. Nah, topi yang semacam topi adat mas. Itu ada prosesi juga. Itu ada tarian. Jadi setiap daerah di Indonesia itu mempunyai tarian adat berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke ada rumah adat di situ. Nah, rumah adat juga berbeda-beda. Walaupun sekarang rumah adat itu sudah yang ditinggalkan, tapi ini merupakan ciri khas, nggak boleh dilupakan kan gitu. Sekarang kan orang cari yang simpelnya saja ya kan, pakai bata, semen, ada. Nah ini ada beberapa wilayah yang memiliki sistem kekerabatan. Ada parental, patrilineal, ada matrilineal. Nah ini adalah perbedaan-perbedaan dari tiap daerah. Ini sistem kekerabatan. Ini nanti bisa kalian analisis juga. Oke, lanjut. Selanjutnya keberagaman agama. Agama di Indonesia ada berapa? Ada 6. Masih ingat ya? Apa saja? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Nah, berbalik-balik nggak apa-apa, yang penting cukup 6 ya. Jadi artinya selain agama 6 itu belum diakui oleh bangsa Indonesia. Ada agama lain misalnya dari Jepang, agama Shinto misalnya. Nah itu ada agama Shinto itu menyembah matahari dan sebagainya. Nah itu karena di Indonesia belum diakui, maka belum bisa menganutnya. Nanti nggak masuk KTP nanti seperti itu, kan belum diakui di Indonesia. Itu contohnya ya, keberagaman agama seperti itu. Nah ini pengaruh keberagaman. Ternyata ada dampak positifnya, ada juga dampak negatif di sini. Dampak positifnya misalnya menjadi sarana untuk memajukan pergaulan, terciptanya integritas itu penyatuan ya, persatuan nasional, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Nah, kita disebut bangsa kaya karena mempunyai berbagai macam keberagaman. Bahasa saja di Indonesia banyak sekali ya kan. Tiap daerah itu mempunyai bahasa masing-masing di situ. Itu bisa kita nggak tahu ya kan. Kita misalnya orang Jawa, tahu nggak bahasa Sunda? Belum tentu. Tahu nggak bahasa Minang? Belum tentu seperti itu. Ada pun dampak negatif di sini. Banyak terjadi konflik. Nah ini nanti kalian analisis ya. Nah terus muncul sikap primordialisme. Apa tuh? Coba dibaca apa? Baca coba si Mutiara. Yaitu pandangan yang memegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan utamanya. Nah, jadi kalau kita ringkas ya, primordialisme itu pandangan yang berpegang teguh pada hal yang dibawa sejak kecil. Ini bisa nanti menganggap dirinya paling benar. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Mentang-mentang, wah adat saya itu seperti ini di sana. Oh kamu masa kayak gitu, nggak boleh seperti itu. Artinya harus saling menghargai. Terus yang C, munculnya sikap etnosentrisme. Nah coba dibaca si Dimas Alif.
Coba dibaca Lip. Etnosentrisme yang C itu apa Lip? Ini Lip. Depan ini Lip. Ini depan. Yang C itu. Baca yang keras Lip, coba Lip. Yang C Lip. Ini Munculnya sikap sentrisme, etnosentrisme yaitu yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. nah, jadi etnosentrisme itu menganggap sukunya paling baik. Nah, itu juga tidak boleh, itu enggak boleh. Karena semua mempunyai pandangan, mempunyai keyakinan masing-masing, ya kan? Kita harus saling menghormati di situ. Ada fanatisme yang berlebihan, yaitu berpegang teguh serta berlebihan terhadap keyakinan sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keyakinan orang lain, itu fanatisme. Baik, lanjut. Itu berbagai masalah yang muncul dalam keberagaman Indonesia. Ada konflik antar suku, nanti kamu analisis di situ. Ada konflik antar agama, konflik antar ras, konflik antar golongan. Nah, nih contohnya nih, coba kita amati. Yang pertama itu konflik suku. Itu biasa terjadi di daerah mana tuh kira-kira? Bisa di daerah Papua dan daerah manapun bisa ya. Yang kedua itu ada konflik agama. Nah, itu pernah juga terjadi di Indonesia. Misalnya ada yang menjelek-jelekan agama lain, itu biasanya terjun demo dan sebagainya. Nah, itu merupakan sebuah konflik itu, konflik keagamaan. Itu ada konflik ras. Nah, antara kulit putih dan kulit hitam misalnya. Dan konflik antar golongan itu biasanya terjadi konflik politik misalnya. Nah, itu konflik antar organisasi keagamaan. Nah, itu konflik golongan seperti itu. Ya. Oke, terus lanjut. Nah, kita menyimak video. Nah, ini kita menyimak video. Baik, silakan videonya disimak di sini. Ini adalah video tentang materi keberagaman masyarakat dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini silakan disimak. Ini adalah pengetahuan, dan dari sinilah pengetahuan yang kamu dapatkan banyak nanti. Ya, silakan disimak, didengarkan, dilihat, dan yang penting-penting dicatat. Nah, untuk panduan nanti untuk mengerjakan lembar kerja yang saya sediakan, Bapak sediakan nanti ya. Oke, kita simak bersama-sama. Tenang ya, simak ya. Oke. Siapkan pena sama siapkan kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran mereka. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan dan segenap elemen bangsa, kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional.
Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik, menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Dan 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Suku bangsa. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Adat istiadat. Adat merupakan peraturan. Anak-anakku, demikianlah pembahasan tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai ya. Baik. Nah, lonceng dulu. Ini ada lembar kerja, silakan coba diisi. Ini ada nih. Nah, nomor 1, 2, silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Nanti dipresentasikan di depan seperti biasanya kerja kita ya. Silakan. Nah, kelompok 4. Oke, silakan. Saya kasih waktu 10 menit atau 15 menit. 15 menit ya. Ya, 15 menit. Baik, silakan. Dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini ya, jangan malu bertanya. Nanti saya di jalan. Oke, silakan. Coba dibaca dulu pertanyaannya kayak mana. Ada yang sulit nggak? Jadi yang lembar kerja pertama itu ya, identifikasi dengan kelompok kalian, berbagai keberagaman yang ada di sekitar lingkungan kalian. Tuliskan pada kolom di bawah ini. Jadi nggak harus penuh ya. Yang ada di lingkungan kalian saja. Nah, iya, misalnya ada suku apa saja di situ, dan seperti itu. Silakan coba didiskusikan. Jadi tiap daerah belum tentu sama. Bisa nanti kelompok 1 atau kelompok 2 atau 3 berbeda karena disesuaikan dengan daerah masing-masing. Apa saja
keberagaman yang ada, mungkin agama, mungkin suku, mungkin apa dan sebagainya. Coba dicari, boleh cari di buku, boleh cari di internet ya, kalau bawa HP ya. Terus lembar kerja yang kedua, pertanyaannya adalah dalam kehidupan kalian di sekolah, keluarga, dan masyarakat ya, itu mungkin pernah terjadi konflik, ya kan? Nah, apa sajalah konflik yang disebabkan oleh keberagaman ya, bukan disebabkan oleh karena apa KDRT ya, keberagaman. Nah, jelaskan, coba ini ditanyakan peristiwa konflik apa di situ, coba dituliskan di situ, ada berapa saja di situ. Jadi boleh nanti 2, boleh 3, boleh 4. Nah, ya kan? Terus faktor penyebabnya apa di situ biasanya yang sudah kamu temui di lingkungan sekitarmu itu ya. Terus cara penyelesaiannya ini seperti apa? Nah, itu coba dianalisis dengan kelompok kamu, kira-kira seperti apa penyelesaiannya. Nah, seperti itu ya. Nah, coba praktekan 15 menit dari sekarang, silakan. Nanti yang sudah selesai boleh langsung presentasi ke depan. Nah, ya, sip. Oke, silakan. Pokoknya nanti yang paling pertama tampil saya kasih hadiah nanti. Nah, kasih jajanan nanti ya. Oke, silakan. Saya kasih jajanan. Sudah lapar belum? Nah, makanya apa namanya berlomba-lomba yuk, yang pertama ke depan nanti dapat makanan ringan. Nah, boleh pakai internet, boleh, silakan. Pokoknya cari dari berbagai referensi. Boleh, Pak? Boleh pakai internet. Tapi jangan buka yang lain ya. Belajar. Boleh buka internet, boleh di buku. Boleh nanti asli dari perbedaan yang ada di sekitarmu, boleh, silakan. 15 menit dari sekarang. Ayo, siapa yang cepat dia dapat makanan ringan ya. Oke, silakan. Ya, silakan cari di internet boleh. Kalau ada yang tidak tahu tanya ya. Kita selesaikan bersama-sama nanti. Saya sambil menilai ya. Silakan didiskusikan dengan kelompokmu. Mana? Ada yang susah nggak? Pangan itu cuma jadi menuliskan fakta yang terjadi di lingkungan sekitarmu itu cuma. Ya. Kalau nggak ada ya jangan kamu tuliskan di situ. Sudah dapat yuk? Wah, udah dapat yuk. Ya, ya. Ya, yuk dicari coba apa? Ya, terus kamu tulis 3 saja atau berapa kalau ada perbedaan di situ, ada keberagaman di lingkungan sekitarmu boleh. Ya, minimal 3 ya. Kan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita itu. Iya, boleh itu. Ada suku bangsa dan sebagainya. Nah, suku bangsa itu suku mana saja gitu. Tulis di situ. Misalnya 1 perbedaan suku di lingkungan sekitar kalian ya kan. Ada suku apa saja di situ? Boleh coba. Suku Jawa, ya. Ada suku yang lain? Banjar. Nah, itu perbedaan itu. Itu dari suku. Belum nanti dari agama, mungkin ras. Nah, kalau ada, tulis di situ. Luapkan semua di situ. Ya. Nah, silakan. Minimal 3 lah boleh kan ya. Nah, 3 saja boleh. Perbedaan nanti didiskusikan di depan, presentasi ke depan ya. Boleh perbedaan mata pencaharian itu perbedaan juga ya teman-teman ya yang lain. Jadi mata pencaharian itu berbeda itu boleh kamu tuliskan saja di situ, luapkan semua di situ di kotak itu. Ada mungkin pekerjaan sebagai petani,
Nah, pekebun. Petani sama pekebun beda nggak? Beda Pak. Bedanya apa? Bedanya kalau petani itu pekerjaannya seperti menanam padi. Nah, padi, jagung, sawah ya. Tapi kalau kebun, Tapi kalau kebun jangan kelapa gitu. ya itu bedanya. Jadi tahu bedanya. Ada yang jadi guru misalnya, ya, ya kan? Ada yang jadi apa? Pejabat, itu juga mata pencaharian lain-lain. Itu perbedaan di sini. Boleh tulis di situ. Nah, mungkin ada perbedaan ras di lingkungan kalian, ada nggak? Ada nggak perbedaan ras di lingkungan kalian? Ras itu warna kulit biasanya cenderung ke fisik, ya. Nah, iya. Jadi kalau adat itu biasanya ke kebiasaan, ya, kebiasaan. Ada upacara-upacara, ada tahlilan, yasinan itu adat. Nah, kalau ras cenderung ke perbedaan fisik ini perlu dibedakan. Ya, jadi jangan balik. Fisik itu ya ada kulit putih, ada kulit hitam, ada rambut keriting, ada rambut. Nah itu ras gitu. Rambut keriting, rambut lurus. Nah ini ras negroid. Ya. Siap Pak. Sudah siap ya? Oke. Nah kalau sudah siap, coba presentasikan di depan. Nah, jadi presentasinya di depan, ini aja. Yang kalian ambil dari peristiwa konflik ini, tiap kelompok membacain 2 saja ya. Nanti selebihnya nanti biar saya menilai ya. Oke, 2 saja. Faktor penyebabnya apa? Cara penyelesaiannya seperti apa? Oke, yuk. Oke, silakan kelompok 1 dulu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena sudah selesai semua. Ya, silakan. Langsung ya. Bagikan faktor juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan kami dengan anggota kami yang bernama Mustafa, Ayu, dan Reza. Ya. Coba didengarkan teman-teman. Dengarkan ya, itu kelompok 1 presentasi. Dengarkan dulu. Nanti dikomentari tolong. Di Keberagaman kelompok agama di tempat tinggal tanya. kalian. Ya. 1 yaitu suku Jawa, nama bahasa daerahnya yaitu Jawa, nama rumah adatnya yaitu Joglo, Ya. nama tarian daerahnya yaitu tari Serampi, nama pakaian daerahnya yaitu Surajan, dan kebudayaan Jawa. Oke. Yang kedua yaitu suku Sunda, nama bahasa daerahnya yaitu bahasa Sunda, nama rumah adatnya yaitu Dayak Henyi, nama tarian daerahnya yaitu tari Jaipong, dan nama pakaian yaitu Pangsi. Oke. 3 suku Bugis. Nama bahasa daerah adalah bahasa Bugis. Nama rumah adat yaitu Sauraja. Nama tarian daerah yaitu Patenung Akerana. Nama pakaian daerah yaitu baju bodo. Baik. Dan adapun konflik juga ada faktor penyebabnya dan juga ada penyelesaiannya. Ya, contohnya apa? Yaitu contohnya yaitu konflik antar suku. Penyebabnya yaitu rendahnya rasa nasionalisme dan sikap saling menghargai dan menghormati antar suku. Baik. Dan cara penyelesaiannya yaitu memberikan mediasi, memberikan mediasi pada pihak ketiga. Ya. Sudah? Dapat terus Ya. ada dan juga peristiwa konflik korupsi. Faktornya di rendahnya kejujuran dan supremasi hukum. Cara penyelesaian kejujuran di negeri ini sudah yang luntur. Dalam hal ini peran permintaan bersama tokoh agama harus disinergi untuk bersikap jujur. Ya. Sudah? Ya, sudah ditutup. Itulah hasil diskusi kami. Bila ada
silakan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi ada beberapa keanekaragaman di daerah kelompok 1 ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mendiskusikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ilham. Ya. Identifikasi dengan kelompok kalian berbagai keberagaman yang ada di sekitar lingkungan kalian. Tuliskan pada kolom di bawah ini. 1. Suku Jawa, bahasa daerah, bahasa Jawa. Nama rumah adat, Joglo. Nama tarian daerah, tari serimpi. Tari serimpi ya. Adat, reok, tarian daerah. Mata pencarian, petani, nelayan, dan perkebunan. Ya. Perbedaan ras, berkulit sangmatan dan rambut piting. Perbedaan tinggi badan, ada yang rendah dan tinggi. Suku Bugis, bahasa Bugis, rumah adat Soloraja, dari daerah Pekarena. Pakaian adat, baju bodo. Baju bodo ya. Peristiwa konflik Apa dan saja? cara penyelesaiannya. Coba sebutkan 2 saja. Apa? Yang dari sekitar. 1. Tawuran. Tamuran. Ya, faktor penyebab saling mengejek dan saling tidak menghormati. Iya. Cara penyelesaiannya dengan cara dibicarakan baik-baik dan ditegur. Oke. Lanjut. Lagi. Peristiwa konflik penganiayaan. Ya, terus. Faktor penyebab akibat fitnah dan benci. Cara penyelesaiannya bermusyawarah dan harus diberi keadilan. Ya, baik. Dah, cukup ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan dari ini yang sudah diutarakan tadi? Dari kelompok 3 ya, kelompok 3. Cukup, selesai? Oke, ya silakan ditutup kalau nggak ada. Silakan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua kelompok sudah maju ke depan ya, karena waktu juga hampir habis. Sekarang kita simpulkan bersama-sama, ya kan? Jadi artinya apa? Setiap daerah mempunyai keanekaragaman masing-masing. Coba kita simpulkan apa saja keanekaragaman yang ada di daerah kita masing-masing. 1. Suku Jawa. Suku pertama. Yang kedua, ras. Terus, adat istiadat boleh. Terus, mata pencaharian boleh. Perbedaan. Terus, agama. Semua itu ada di dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada berbagai macam konflik yang diakibatkan oleh keberagaman tersebut. Salah satu contohnya apa? Konflik. Korupsi. Ya bolehlah korupsi, boleh juga. Yang kedua, tawuran. Nah, ini tawuran itu bisa disebabkan karena perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan tawuran. Apalagi Konflik antar suku. kekerasan. Nah, boleh juga kekerasan itu diakibatkan oleh perbedaan. Apa tadi saya dengar tadi? Konflik antar suku bisa juga disebabkan oleh keberagaman itu jelas ya kan, karena perbedaan suku mempunyai sikap keras ya kan, jadi menganggap dirinya paling benar ya kan, menganggap dirinya paling baik, sukunya baik, keyakinannya dan sebagainya. Akhirnya apa? Terjadi tawuran, terjadi konflik dan lain sebagainya. Nah, di situ bisa diakibatkan oleh perbedaan suku dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira sudah jelas ya. Sudah jelas. Nah, saya kira mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari Bapak. Nah, ada pertanyaan enggak sampai sini? Masalah ini
pelajaran kita pada hari ini? Ada? Nah, tidak ada ya? Berarti sudah apa? Paham. Nah, besok minggu depan saya tes coba. Nah, pelajaran hari ini saya tes minggu depan coba. Nah, jadi nanti sampai rumah dipelajari, dan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang apa? Kita masih menganalisis di situ, ya kan? Bapak akan memberikan beberapa permasalahan. Nah, silakan minggu depan untuk diselesaikan. Nah, itu masalah masih tentang keberagaman suku. Tentunya ini ada soal evaluasi ya. Ini untuk individu. Nah, silakan dikerjakan sendiri. Nanti langsung dikumpul. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya, disilang aja ini. Ada pertanyaan-pertanyaan ini adalah ukuran sejauh mana kalian memahami materi pada kesempatan hari ini. Ya, disilang di situ saja. Silang di situ saja. Sudah semua? Oke, silakan diisi. Ini cepat isinya, ini kan mudah, ya kan? Silakan. 5 menit dari sekarang. Kerjakan sendiri-sendiri coba. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan di depan sini. Baik, dengan pengisian ini maka berakhirlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.